Karena dengan tauhid itu kita jadi orang merdeka. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Untuk kasus yang sederhana, misalnya Syekh Panji Gumilang bilang bahwa Idul Fitri itu adalah kembali makan-makan. Padahal ya artinya itu kembali makan gitu. Kalau ada orang mengkaji bahwa Idul Fitri itu kembali pada fitrah, itu bisa saya katakan itu otak-atik gatuk tapi matuk gitu. Arti aslinya Idul Fitri itu ya seperti kita doa ketika mau buka puasa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Aftortu artinya apa? Iftar artinya buka, makan artinya. Berarti iftar jamaah itu ya buka puasa bersama, ya makan lagi itu, artinya makan artinya. Jadi kalau Idul Fitri itu ya tadinya kita puasa, kemudian Id itu berasal dari kata ada itu artinya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini tadi kan serapan aja itu. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat. Adat itu kebiasaan. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena diulang-ulang. Karena diulang-ulang maka menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu namanya adat. Nah, karena kembali makan tadi itu, ya tadinya puasa, maka kemudian kembali makan, maka disebut sebagai Idul Fitri. Kemudian buktinya lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa langsung cek, nih saya salah atau benar. Namanya senior kan boleh itu, nanti langsung memprotes kan, ini yang diomongkan junior ini salah atau benar gitu. Bisa langsung dicek di Google, silahkan diketik. Nanti kan muncul semua. Gak ada itu zakatul fitrati itu gak ada. Yang ada itu zakatul fitri. Tapi kita justru menyebut zakat fitrah. Padahal gak ada itu zakat fitrah itu gak ada. Kalau di dalam kajian fikih itu zakatul fitri. Maka sholatnya sholat Idul Fitri. Kemudian zakatnya zakatul fitri. Kenapa? Karena yang kaya adalah Profesor Suradi, tetapi ada banyak orang yang miskin, yang pada saat orang kembali makan, orang-orang miskin itu nggak bisa makan. Maka zakatnya itu khusus, zakat yang harus diberikan pada sebelum matahari terbenam. Karena Idul Fitrinya, hari itu kan mulai, kalau kita Islam itu kan mulai matahari tenggelam, bukan pukul 00 itu bukan. Tapi matahari tenggelam itu berarti kita sudah Idul Fitri, kembali makan. Saat Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang tidak makan. Maka zakatnya disebut zakatul fitri, sama dengan tadi itu aftar tuh tadi itu. Itu nggak ada sebutan zakatul fitrah, tetapi kita justru menyebut itu zakat fitrah dan biasa-biasa saja. Maka yang diperlukan itu adalah pelurusan. Nah, melakukan pelurusan ini tidak mudah. Lagi tidak hanya satu, ini sering saya sampaikan. Untuk membuktikan nanti saya mau mendukung tadi itu BSI sama umroh tadi itu, Biro Umroh tadi itu. Itu contoh kasusnya. Tetapi saya beri satu contoh kasus lagi bahwa kita ini memiliki tugas yang memang berat. Sebagai cendekiawan ini, memiliki tugas berat sebenarnya. Misalnya begini, saya melakukan riset. Riset saya sederhana. Riset saya adalah tentang berapa banyak orang Indonesia ini yang bisa baca Quran. Kira-kira berapa Mas Sartono? Ternyata nggak banyak Pak. Dulu saya kaget ketika ada salah satu mantan ketua umum LDMI PBHMI senior itu dari mana? Dari Sunan Ampel. Itu bilang pada saya yang bisa baca Al-Quran di Indonesia ini cuma 40%. Kaget saya. Lah nggak mungkin lah Mas, saya bilang gitu. Di kampung saya itu semua orang bisa baca Quran loh. Nah itu di kampung ente ini kan Indonesia, dia bilang gitu. Kemudian saya teliti, betul Pak, ternyata benar dia. Kemudian di Jakarta saya ngajar ngaji, senior-senior itu, senior-senior sendiri ini, yang ngajar di apartemen di samping DPR RI itu, setiap hari hari Rabu itu. Itu ternyata betul ternyata. Dan ternyata baca Fatihah itu rata-rata salahnya 8 kali. Loh kaget saya gitu. Misalnya ihdinas siratal mustaqim itu rata-rata terutama kalau dari Indonesia bagian selatan, dapilnya Mas siapa tadi? Pemilik travel umroh tadi itu ihdinas siratal mustaqim bacanya. Saya betulkan.
itu 3 kali pertemuan baru bisa ihdinas sirotol mustaqim. Tapi pada pertemuan keempat balik lagi ihdinas sirotol mustaqim. Karena kalau katanya teori psikologinya, kalau membenahi orang yang sudah berusia dewasa itu butuh waktu sesuai dengan umurnya katanya. Kecuali ada treatment yang sangat revolusioner. Itu saya alami betul. Wah, ternyata nggak gampang itu. Nah, kemudian saya riset lagi, Pak. Saya dulu menemukan ada sesuatu yang aneh. Santri-santri saya di Monash Institute ini banyak paradigma yang aneh menurut saya. Gitu. Kemudian saya cek satu persatu. Misalnya paradigma apa ini yang dialami oleh Bapak dan Ibu setiap hari ya. Misalnya gini, ada definisi. Ini yang tadi saya sebut sebagai paradigma yang mestinya kita kuasai dengan baik, tetapi ternyata salah persepsi gitu. Konsepsinya itu salah. Dan ini untuk hal-hal yang dasar. Misalnya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa, Pak? Takbiratul ihram itu apa? Apa ada yang pernah itu mendapatkan definisi itu yang kalau senior-senior yang disiplin ilmunya di Undip kan nggak tahu ya. Tetapi ternyata saya kaget itu ketika saya mengecek itu ke alumni-alumni pesantren, ternyata definisinya, ini mohon maaf saya katakan ekstrim ini, bukan bermaksud apa-apa, 100% salah. 100% Pak, karena bisa dicek tuh di Google, sekarang di Google boleh. Takbiratul ihram itu diartikan begini, takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya dianggap halal. Betul ya? Pernah dengar nggak gitu? Takbir yang mengharamkan, karena takbiratul ihram tadi ada kaitannya dengan haji, ada ihram haji itu ya mirip itu nanti. Takbiratul ihram itu diartikan dengan takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal gitu. Kemudian saya tanya, contohnya apa? Makan, minum, bicara, ngentut misalnya gitu. Kemudian saya tanya, ini saya kemudian guyonan, kamu kalau habis Idul Adha itu, ya itu kan biasanya dapat daging. Dagingnya dapat berapa biasanya? Ya 3-7 on. Nah, ternyata siang-siang sholat. Kemudian ada selilitnya itu 1 on gitu. Kalau ada selilit itu, kamu makan itu dosa apa enggak? Mulai mikir, maksudnya gimana? Loh, haram itu definisinya apa? Haram itu definisinya adalah kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu makan selilitmu itu dosa apa enggak? Ya enggak, tapi batal. Loh, pertanyaan saya bukan itu, pertanyaannya batal atau dosa gitu. Batal, tapi dosa apa enggak? Enggak, loh berarti bukan haram dong. Logikanya kan gitu, ya kan? Artinya apa? Ada arti haram yang lain, bukan itu. Berarti arti haramnya itu bukan arti haram dalam arti haram kalau dikerjakan dosa, itu bukan. Haram di situ artinya sama dengan Masjidil Haram yang kalau kita umrah ke sana itu. Masjidil Haram itu artinya adalah masjid yang suci. Nah, gitu. Masjid yang suci, maka ada Masjidil Haram. Kalau di Palestina itu ada Baitul Maqdis. Kalau itu berasal dari kata haram artinya suci, kalau yang di Palestina itu berasal dari kata kudus, kodasa, maka ada roh kudus. Artinya roh yang suci atau Holy Spirit. Jadi begitu. Jadi nyambung semua. Sebenarnya konsep-konsep Islam ini luar biasa itu. Sangat konvergen dan itu mengagumkan sekali. Itu kalau bukan dari Allah itu pasti kocar-kacir itu konsepnya itu. Tapi ini luar biasa. Ada Baitul Haram, ada tanah haram, maka ada Haramain. Haramain itu Makkah dan Madinah. Nah, ini ada takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram adalah takbir sebagai penanda kita menyucikan, atau kalau bahasa kita itu kan haruma, makanya kita mesti ngerti go going when gone di dalam bahasa Arab. Nah, tasrif namanya. Haruma yahrumu hurmatan. Jadi hormat kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Tadi itu yang saya hormati Pak Profesor misalnya. Itu berarti yang saya muliakan artinya di situ. Jadi kepada bendera merah putih hormat, kepada pembina upacara hormat, itu berarti ya kepada pembina upacara muliakan gitu, harus dimuliakan. Nah, kita ini kalau sholat berarti kita melakukan ritual seperti upacara berarti kan,
melakukan upacara untuk menghormati, memuliakan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau sholat harus ngapain dulu, Pak? Bersuci dulu, karena kita mau menyucikan Allah. Gimana mau menyucikan Allah kalau kita nggak suci? Dan kemudian karena kita ini menyucikan Allah, maka bacaan-bacaan kita adalah bacaan-bacaan penyucian. Penyucian itu bahasa Arabnya adalah penyucian. Kalau tadi kan bersuci, apa Pak? Tazkiyah oke bisa, tetapi bahasa itu nggak digunakan. Yang digunakan di dalam sholat adalah tasbih, ya kan? Tasbih itu artinya penyucian. Nah, di dalam Al-Quran diatur bagaimana cara penyucian kepada Allah itu. Diatur dulu sebelum Fathu Makkah, itu ayatnya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihnya adalah subhana rabbiyal azim. Turun lagi sabbihisma rabbikal a'la. Maka tasbih kita adalah subhana rabbiyal a'la. Yang sering saya bilang ini software lama. Kemudian diganti dengan software baru. Setelah Fathu Makkah, itu turun surat An-Nasr kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian perintahnya adalah bertasbih. Ini waktunya harus saya ukur nih. Biar nanti bisa sampai ujung. Nanti kalau nggak sampai ujung gawat ini. Ini pendahuluan soalnya. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka cara bertasbih kita itu seperti surat An-Nasr ini. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu Muhammad. Caranya bagaimana? Bihamdi rabbika. Dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan meminta ampunlah kepadanya. Berarti elemen tasbih itu ada 3. 1, ya tasbihnya itu sendiri. Subhana rabbiyal azim tadi itu. Kalau kemudian digandengkan menjadi 3 itu menjadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada tasbihnya, ada hamdalahnya, ada istighfarnya. 3 itu kemudian. Itu yang software baru. Sampai kita pakai sekarang itu. Maka setelah Allahu Akbar, yang kita baca adalah masam, baca apa masam? Setelah Allahu Akbar baca apa? Takbiratul ihram itu. Apa? Kabiro, NU berarti. Kabiro, NU berarti. Mbak Gaya baca apa Mbak Gaya? Allahumma ba'id. Kalau Allahumma ba'id, Muhammadiyah, ya kan? Tapi substansinya sama. Kabiro, Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillahi katsira. Loh, hamdalah, memuji Allah. Tadi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kabiro, walhamdulillahi katsira. Kemudian wasubhanallahi bukratan wa asila. Udah, seterusnya silakan dibaca sendiri. Tapi substansinya itu. Kalau Muhammadiyah dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu substansinya adalah istighfar. Itu kira-kira beginilah, ini dosa ini misalnya. Ini dosa, nempel di saya. Kemudian kita berdoa, Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku itu sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ini dosa saya, dijauhkan dari saya, timur dan barat. Bersih enggak? Bersih. Berarti itu kita memohon ampun pada Allah agar kita dibebaskan dari dosa-dosa. Setelah baca iftitah, baca hamdalah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya adalah, kalau saya alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim juga enggak apa-apa. Tapi mau bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin, tetap saja itu adalah pujian pada Allah. Nah, gitu kan? Kemudian setelah itu baca surat, setelah itu hukumnya sunnah. Kemudian rukuk. Rukuk bacanya tadi itu. Kalau NU bacanya subhana rabbiyal azim. Lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau Muhammadiyah bacanya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tadinya bangun dari rukuk itu tetap Allahu Akbar. Tapi kemudian dalam tanda kutip ini, gara-gara Abu Bakar kemudian berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Saya juga kaget ini baca cerita ini. Dan untungnya saya sudah baca ini, kemudian baru anak saya nanya. Anak saya kelas 6 ini. Dulu waktu itu kelas 1. Kan sering ikut jamaah saya ke Monas Institute itu.
Anak saya nanya begini, Abah, itu kenapa yang lain-lain kok Allahu Akbar, tapi yang satu kok sami Allahu liman hamidah itu? Wah, kaget saya. Karena saya dulu nggak pernah nanya begitu gitu. Ini kok nanya anak ini? Wah, saya senang sekali. Saya jelaskan dulu ceritanya. Abu Bakar itu kan bisnismen. Dia sibuk. Kemudian pada suatu ketika, walaupun biasanya itu jamaahnya tepat waktu, dia terlambat. Nah, ketika masuk pintu, Nabi Muhammad sudah ruku. Dia senang sekali karena belum ketinggalan jauh gitu. Dia bilang, Alhamdulillah gitu. Maka kemudian seperti tadi dibilang Prof. Surati tadi itu, malaikat Jibril datang, kemudian bilang, Mas Muhammad, itu di belakang sahabatmu lagi datang tuh, baru datang. Dia senang sekali, kira-kira begitu. Belum ketinggalan jauh. Dia bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bilanglah, sambut dia dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Yang memujinya adalah Abu Bakar. Maka tadi saya sebut dalam tanda kutip gara-gara Abu Bakar tadi itu yang tadinya Allahu Akbar jadi Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu baca apa lagi? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Pujian lagi. Turun. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahu Akbar bacanya apa Pak? Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu substansinya juga sama. Malah ada permintaan-permintaan yang lain. Nah, tetapi tadi itu, nah ini silahkan nanti kalau mau di riset oleh Mas Sartono silahkan. Tapi kira-kira apa yang saya katakan tadi itu benar atau enggak itu? Yang tadi itu. Dan bisa dicek itu di Google. Definisinya begitu. Nah, ini kan perlu direkonstruksi. Nah, tadi ini bagaimana kita mau mendapatkan inspirasi dari Al-Quran kalau perspektif-perspektifnya ini ternyata terdistorsi. Lagi misalnya yang berkaitan dengan ekonomi ini kan kerjasama dengan bank syariah tadi itu. Kemarin saya sampaikan di Hibka Kahminya Bang Ferry itu, memahami wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini kaitannya dengan jamaah haji. Jamaah haji dulu itu ceritanya dari Yaman mau pergi ke Mekah itu kepedean. Mereka bilang begini, berpandangan begini, kami ini tamu Allah. Karena tamu Allah, maka kami pasti akan diurus oleh Allah. Maka nggak perlu bawa bekal. Maka kemudian mereka jalan aja ke Mekah. Ternyata di jalan mereka kehausan, kelaparan, dan akhirnya harus minta-minta kepada orang yang di pinggir-pinggir jalan. Itu kemudian ditegur oleh Allah. Ditegur Allah dengan tadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalau kalian mau haji itu bawa bekal. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, sekarang diartikan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Padahal mestinya sebaik-baik bekalnya apa, Pak? Pak Bos Umroh. Sebaik-baik bekalnya apa, Pak? Sebaik-baik bekalnya ya duit kalau sekarang. Ya dari dulu ya. Kalau punya uang, maka kita akan terhindar dari perbuatan meminta-minta. Perbuatan meminta-minta itu menciderai ketakwaan. Kalau kita punya uang, kita akan menjadi orang bertakwa karena nggak meminta-minta gitu. Itu artinya begitu. Tapi kemudian sekarang diartikan takwa adalah sebaik-baik bekal. Seolah-olah itu benar. Dan kemudian seolah-olah dijadikan sebagai alat legitimasi bahwa orang Islam itu miskin nggak apa-apa, yang penting takwa gitu. Padahal justru ayat ini menyuruh kita kaya agar bisa haji itu. Nah, terus ayat takwa, lu takwa kan penting. Iya, tapi ayatnya bukan itu. Ayatnya adalah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Banyak sekali ayat tentang takwa itu. Selain itu, kalau ayat yang lain itu tentang takwa. Kalau ayat yang ini adalah perintah kepada kita untuk kaya, untuk punya uang. Nah, kalau sudah punya uang tadi itu bisa haji dengan tenang. Kalau haji sekarang paling tenang bawa apa, Bu? Bu Ida. Kalau umrah paling tenang bawa apa? Bawa plastik kan? Bawa plastik kan? Coba bawa soto itu. Kan susah bawanya kan? Tapi kalau bawa plastik itu tenang. Tinggal gesek aja ya kan? Kalau gitu. Itu watazawwadu namanya. Lagi Pak, misalnya, apalagi ini? Biar kita bisa mentransformasikan ini ajaran-ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat, tidaklah kami mengutus
seorang rasul kecuali dia itu pasti makan makanan dan dia jalan di pasar. Tetapi Rasulullah mengatakan gimana? Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ayo, ada nggak yang berani mengatakan jangan pergi ke pasar? Nah ini Pak JK punya problem memahami hadis ini. Kemarin saya waktu di rumah Pak JK, sebenarnya saya diundang. Sebenarnya saya mau menyampaikan ini, cuma saya udah terlanjur aja janji yang lain. Karena Pak JK tanya cara memahami hadis ini gimana gitu. Ini yang menurut dia menyebabkan umat Islam ini jadi miskin. Karena fokusnya cuma masjid aja, tetapi pasarnya nggak diurus. Padahal konteksnya pada saat itu, Rasulullah ini kan semua pakai konteks kan. Konteksnya adalah Rasulullah pada saat itu bersabda, pada saat pasar, jadi pasar itu dulu adalah tempat untuk satu. Mereka itu kalau habis dagang, itu perginya ke pasar. Kemudian menunjukkan hasilnya, kemudian mereka berjudi, kemudian mereka pokoknya menunjukkan hasil-hasilnya tadi itu, berbangga-bangga dengan hartanya. Nah, kemudian diganti oleh Rasulullah. Jumat itu di masjid, tapi kemudian dipahami bahwa pasar ini seburuk-buruk tempat selamanya, nggak ada konteksnya gitu. Nah, padahal Rasulullah ketika hijrah ke Madinah juga yang pertama kali dibangun adalah masjid, kemudian Nabi membangun pasar. Nah, ini dia masalahnya gitu. Ini yang menyebabkan kita ini sulit melakukan transformasi itu. Dan akhirnya kita kalah. Apalagi ya, contohnya sebenarnya banyak, cuma nanti agak sensitif juga misalnya. Misalnya bunga bank ya. Bunga bank itu kan pembahasan sudah sejak dulu sebenarnya. Nah, ini kan kasusnya juga beda. Kasusnya jauh sekali perbedaannya, kebalik. Kalau dulu itu yang ngutangi itu misalnya siapa? Elit-elit Mekah itu, orang yang kaya-kaya ngutangi orang-orang miskin. Ya kira-kira Pak Surati, orang kaya raya, ngutangi junior HMI. Kemudian Pak Surati minta, kamu kalau mau LK1 saya utangi, tapi balikin 2 kali lipat. Gitu. Itu yang disebut dengan riba. Riba itu, kata roba yarbu itu sudah digunakan sebelumnya. Sama dengan kata kafir sudah digunakan sebelumnya. Kata kafir digunakan sebelumnya artinya petani. Kafir itu artinya petani. Sebelum Islam datang, kafaro itu artinya adalah bertani. Kafir itu orang yang pekerjaannya petani. Kenapa? Karena petani itu kerjaannya itu menanam biji, dilubangi tanahnya, kemudian bijinya dimasukkan, kemudian ditutup. Menutup itu to cover. Bahasa Arabnya kafaro. Kafir artinya orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Di antaranya adalah informasi bahwa akan ada Rasul terakhir namanya Muhammad. Maka ahlul kitab itu disebut sebagai orang kafir. Nah, seperti itu juga bank itu tadinya juga begitu. Yang ngutangi adalah elit-elit kaya, yang diutangi adalah orang-orang yang susah-susah, kemudian minta imbalan, minta riba dari itu. Riba itu artinya, makanya nih Pak, coba kenapa namanya kok bunga? Bunga itu apa? Jangan sampai nggak tahu Pak, orang bank. Saya kan bikin sekolah tinggi ekonomi dan perbankan Islam sama Pak Fatwa. Kenapa kok disebut dengan bunga ya? Gitu. Oh, bunga itu artinya kembang. Robayarbu itu artinya berkembang, ya kan Pak? Nah, berkembang tadi itu kemudian jadi kembang itu tadi itu. Maka kemudian diartikan bunga, berbunga. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan roba yarbu riban. Riban itu artinya kembang, berkembang. Karena tadinya ngutangi cuma 10.000, minta kembali 15.000. Tapi yang ngutangi adalah orang kaya, yang diutangi adalah orang miskin. Nah, sekarang kan kebalik. Tadi itu DP 10 juta, ya kan? 10 juta duitnya masuk kemana Pak? Ke bank kan? Terus yang pakai siapa sekarang? Kalau duitnya tadi itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, yang mau umroh adalah tetangga-tetangga saya yang di kampung, yang mau haji adalah orang-orang yang di kampung saya, berarti yang ngutangi siapa Pak? Yang ngutangi adalah orang miskin, yang utang adalah orang kaya. Saya kalau utang BPD misalnya, nggak akan dikasih kalau tidak punya jaminan. Nah kalau tetangga-tetangga saya nggak punya sawah, nggak dikasih, tidak bankable. Nah, kebalik sekarang. Kalau dulu yang ngutangi adalah orang kaya kepada orang miskin, sekarang orang miskin ngutangi orang kaya.
Loh, jauh sekali. Loh betul Pak. Saya waktu itu sama Mas Aris Mufti, Presiden MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, itu kan kerjasamanya dengan Bank Niaga. Datang ke Niaga Tower. Saya kan selalu mengajarkan bahwa kita ini harus berpikir ideologis, berwawasan politis maksudnya politik ekonomi juga, bertindak taktis strategis, dan tetap melakukan yang teknis. Kalau ajaran pada santri begitu. Ya. Bagaimana itu? Akhirnya prakteknya, kalian saya harapkan ngutang sebanyak-banyaknya. Saya bilang gitu. Santri saya harus berani mengutang, harus berani ngutang sebanyak-banyaknya. Harta saya akan saya jadikan sebagai jaminan, ya minimal separohnya lah. Ya. Separuh Pak saya jadikan sebagai jaminan, agar mereka ngutang di BPD Jateng, BPD Syariah. Gitu. Betul tuh. Kenapa? Kalau nggak gitu ya mereka miskin terus. Anak-anak HMI itu kalau nggak kita gituin kan miskin terus. Gitu. Modal nggak punya, seniornya nggak mau ngutangi kan. Gimana caranya? Ya caranya begitu. Akhirnya beli kambing, beli sapi, gitu. Bikin itu yang nanti mau saya bikin dengan Pak Umar itu ya caranya begitu. Ya utang ke BPD Syariah itu. Nah kira-kira begitu. Apalagi sudah ada embel-embel syariah, tenanglah kita gitu kan. Nah ini transformasi ini kan tema ini luas banget ya. Tapi itu tadi contohnya. Transformasi begini nih Pak, yang berani itu kita. Kalau nggak kita yang diajari independensi ini, nggak akan berani. Betul itu. Ya. Teman-teman kita itu nggak berani transformasi. Misalnya apa? Misalnya, ini yang kecil-kecil aja, yang saya jalani ya, yang saya jalani. Misalnya gini, misalnya. Ini tadi kan ada beberapa senior yang ngobrol dengan saya tentang anaknya menghafalkan Al-Quran. Dulu kan menghafalkan Al-Quran itu ya asal menghafal aja. Datang ke pesantren, ke pondoknya mbah ini, mbah itu, karena dianggap dia punya sanad sampai Rasulullah. Ngaji misalnya juga begitu, karena mereka merasa, karena ada kelompok tertentu yang mengagung-agungkan sanad. Pokoknya kalau sanadnya nggak nyambung, wah itu nggak sah. Saya bisa buktikan bahwa orang-orang yang mengagungkan sanad itu ternyata pemahamannya juga salah. Gitu. Bang Ferry itu saksinya itu. Artinya orang yang mengagung-agungkan sanad dan merasa atau mengklaim punya sanad itu nggak jaminan benar juga. Gitu. Nah padahal sekarang dunia sudah berubah. Misalnya saya dulu ngaji, baca kitab Gundul itu. Dulu kan kiai saya baca, kemudian saya mendengarkan, pakai loudspeaker gede itu, mendengarkan, nyatet gitu kan. Lah kalau sekarang kita mau begitu terus, ya kapan murid kita jadi pinter? Padahal murid kita ini, ya anak-anak ini saya sering guyonan sama Bang Ferry. Anak-anak Indonesia ini kan IQ rata-ratanya 78,5. Itu berarti kan ada yang pinter itu di puncak piramida, tapi yang nggak pinter itu banyak sekali. Berarti ada orang yang kalau diajari itu sekali bisa, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi yang lain harus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali. Gimana caranya kalau yang baca cuma Pak Kiai satu tok ngumpulin 1000 orang, kemudian yang santri yang tadi disuruh pinter? Gak mungkin bisa. Gimana caranya? Ya saya melakukan perubahan. Kalau ngaji sekarang, saya rekam. Utawi ikunya itu, saya rekam, kemudian saya setel 24 jam di pesantren Planet Nuvo ini. Jadi anaknya Pak Kaidin ini, ada anak Pak Kaidin ini. Itu bisa mendengarkan, kalau dia kemampuannya harus ngulang 3 kali, ya 3 kali. Coba kalau saya disuruh ngulang 3 kali, ini diajari kok nggak bisa-bisa. Tapi kalau pakai rekaman, nggak bisa jengkel. Mau diulang 100 kali juga nggak ada masalah gitu. Nah kemudian menghafal Al-Quran, juga begitu. Alhamdulillah anaknya Pak Kaidin sudah setoran dengan saya, minimal surat Yusuf, ya kan? Nah, tadinya menghafal Al-Quran itu rata-rata dari juz 30. Karena orang berpandangan juz 30 itu gampang. Padahal saya sudah nyimak kira-kira 300-an orang di Monas Institute ini. Mahasiswa, HMI semua itu. 300 orang itu yang simaan juz 30, nggak ada yang nggak salah. Pasti ada salahnya. Walaupun 2, 3 itu pasti ada salahnya. Tapi kalau simaan juz 1 ada belasan orang yang tidak salah. Jadi kesalahan 0. Karena syarat untuk setoran dengan saya itu sekali duduk minimal 1 juz, kesalahan maksimal 20 kali. Karena 1 juz kan 20 halaman. Kemarin saya juga nyimak anaknya Pak Kohar nih kemarin. Nah, itu ternyata simaan juz 1 ternyata ada yang tidak salah, belasan orang. Nah, dari situ kemudian saya ambil kesimpulan. Berarti menghafalkan juz 30 dengan juz 1 itu mudah mana, Pak? Mudah juz 1 gitu. Tapi memahami juz 1 itu enggak mudah gitu. Kenapa?
Saya memahami innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun aja, itu setelah lulus dokter baru paham saya. Sebelumnya saya bingung. Sesungguhnya orang kafir sama saja kamu beri peringatan maupun enggak kamu beri peringatan, sama saja mereka enggak beriman. Loh, berarti harus dikasih peringatan apa enggak? Wong sama saja kok, gimana? Seolah-olah kan enggak usah diberi peringatan. Padahal ayat yang lain adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus didakwai. Agama kita ini adalah agama dakwah. Gitu. Terus gimana memahaminya? Itu konteksnya adalah tadi orang-orang kafir, ahlul kitab tadi yang sudah tahu bahwa Muhammad itu adalah calon rasul yang terakhir. Sudah ada informasinya di dalam Taurat dan Injil. Tetapi mereka punya vested interest karena mereka itu punya kepentingan bahwa orang yang jadi nabi terakhir itu harus dari golongan mereka. Misalnya kalau Ijmi ya, nah nabi presiden itu dari Ijmi lah, kira-kira begitu. Ya. Kalau tidak dari Ijmi nggak mau gitu. Nabi yang terakhir ini harus dari Bani Israel. Ternyata bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Maka mereka nggak mau. Maka informasi itu kemudian ditutupi. Maka disebut orang kafir. Karena sebenarnya mereka sudah beriman. Tetapi imannya itu ditutupi. Jadi orang kafir di situ sebenarnya orang beriman apa enggak? Orang beriman gitu. Orang beriman tetapi menutupi imannya gitu. Jadi orang kafir adalah orang beriman loh. Malah mumet lagi kan, bulat lagi itu bahasanya itu. Tetapi itulah Al-Quran begitu. Nah nanti ada ayat tentang perang dan lain sebagainya. Maka kemudian saya cari cara. Gimana caranya ini? Agar terjadi transformasi ini. Transformasinya apa? Ya agar anak-anak ini bisa menghafal dengan cepat. Sudah ya? Ternyata kemudian saya melakukan cara baru. Saya cari mana ini surat-surat yang mudah dipahami oleh anak-anak. Ketemu surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas. Karena surat Yusuf itu isinya cerita. Nabi Yusuf cerita pada bapaknya. Bapaknya kemudian memberikan nasihat. Kemudian ada konspirasi saudara-saudaranya. Dan itu mudah diterima oleh anak-anaknya. Termasuk anaknya Pak Aidin ini. Makanya bisa hafal itu karena itu. Ya. Kenapa kalau enggak bisa, bapaknya aja sampai sekarang enggak apa-apa. Gitu. Nah, itu kemudian saya jadikan sebagai tadi itu cara baru, metode baru. Nah, kemudian saya bilang sama adik saya ini kan punya pesantren juga. Jadi sebenarnya bapak saya udah punya pesantren, sudah merintis lah. Kemudian dilanjutkan adik saya, muridnya hampir 200. Kohati juga gitu. Tetapi kulturnya adalah kultur feodal. Nah, saya enggak menyebut kelompoknya ya. Saya bilangin begini, Dek, Ela, namanya Ela, ini orang-orang itu berharap santrimu itu jadi pinter. Jangan kamu perlakukan seperti santri-santri yang lain. Kapan pinternya? Pakai metode baru, biar cepet ini. Mas, kalau pakai metodemu itu, orang-orang pada kabur semua. Itu. Berarti bisa nggak melakukan transformasi, Pak? Dengan kultur yang tadi itu. Sulit, Pak. Karena tadi di dalam masyarakat kita sebenarnya sudah ada Abu Jahalnya, sudah ada Abu Lahabnya, dan abu-abu yang lain tadi itu yang tidak mau terjadi transformasi. Kita ini kira-kira kan ilmuwan profetik, kira-kira gitu ya. Sama dengan Nabi Muhammad itu yang mau melakukan transformasi. Tapi ada orang-orang yang sudah memiliki kenikmatan, ada status quo di situ. Misalnya melakukan ritual tertentu, pulang bawa amplop, bawa berkat misalnya. Itu kalau kita hilangkan ya bahaya gitu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan lagi. Nah, ini adalah tantangan kita ya untuk karena sudah habis ini. Ya sudahlah, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Tetapi dari tadi itu saya bisa mendapatkan pelajaran bahwa memang transformasi ini penting, tetapi tadi ternyata masih banyak persoalan, di antaranya adalah tingkat literasi umat Islam yang sangat rendah. Nah, kalau kita mau melakukan transformasi ya kita harus lebih kencang lagi melakukan pendidikan pada umat kita itu. Kalau mau ditambah dikit tentang haji juga misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kan ada ayat ini, Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ya Pak Waka, silakan. Ayatnya begini ayatnya. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini yang
yang agak rancu ini kalau kita pahami sekarang. Barang siapa berhaji atau umroh, maka tidak dosa kalau bersa'i antara Safa dan Marwah. Gimana itu teksnya kok? Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang haji atau umroh, maka dia tidak dosa. Kalau tidak dosa itu berarti lebih baik ditinggalkan atau dilakukan, Pak? Lebih baik diapakan, Pak? Kalau kamu mau pulang nggak dosa. Ini loh, ini masih ada pengajian ini, nggak dosa kok pulang. Berarti lebih baik pulang atau lebih baik di sini, Pak? Lebih baik di sini. Tidak dosa kalau kamu tawaf. Berarti lebih baik seolah-olah tidak melakukan. Padahal sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya rukun, tidak hanya wajib. Kalau wajib bisa diganti dengan dam. Tapi kalau rukun batal gitu. Tapi kok teksnya begitu? Ini jangankan kita, Pak. Sahabat aja bingung itu terhadap ayat ini. Kemudian dia nanya pada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, ini ayatnya kok begini? Padahal kan sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun gitu. Oh iya, dulu antara Safa dan Marwah itu banyak patungnya. Kalau digambarkan di Leslie Hazilton itu ada 360 patung. 360 itu kayak lingkaran. Lingkaran kan 360 derajat gitu. Jadi di setiap sudutnya itu ada patungnya. Jumlahnya ya enggak 360 ya. Tapi banyak, setiap sudutnya ada patungnya. Nah itu kemudian dijawab, iya dulu setiap sudut itu ada patungnya. Maka kemudian orang-orang Islam yang mau haji umroh itu khawatir kalau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah nanti jadi musyrik. Maka turunlah ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Barang siapa yang mau haji atau umroh maka tidak dosa walaupun di situ ada patungnya, enggak musyrik. Nah, gitu. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Ayo kita lagi yang bisa melakukannya ini. Ini desakralisasi, Pak. Jadi walaupun ada simbol-simbol paganisme, tapi kalau niat kita enggak untuk paganisme itu, maka enggak apa-apa. Misalnya apa? Ini kalau kita mau mikir literal, sebenarnya kita ini dosa semua. Terutama yang pernah kuliah ke luar negeri. Kalau kuliah ke luar negeri itu nyebut hari Ahad apa, Pak? Sunday, Monday. Sunday itu artinya apa? Dari kata sun dan day. Apa artinya, Pak? Sun itu artinya matahari, day artinya Tuhan artinya. Day. Monday, Monday itu moon artinya bulan, dewi bulan dan seterusnya, itu nama-nama dewa semua gitu. Tetapi apakah kita mengatakan Sunday Monday itu kita berniat mendewakan itu? Enggak, loh gitu. Ya. Maka kemudian ini gambar misalnya. Ini kita ketinggalan dalam konteks apa? Seni arsitektur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang masih dibayang-bayangi dengan wah, gambar itu haram misalnya. Padahal konteksnya itu sama. Sehingga kita ketinggalan. Orang sudah gambar macam-macam, kita masih berdebat menggambar itu haram atau enggak, loh gitu. Karena ada hadis, orang yang gambar itu dosa, kira-kira begitu. Nanti disuruh ngasih nyawanya gitu. Nah, padahal sebenarnya itu hadis-hadis yang punya konteks. Nah, kalau kita kontekstualisasikan, seperti kita mengkontekstualisasikan tadi ayat-ayat, hadis-hadis tadi itu, ya pasti akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang inspiratif, kemudian bisa kita transformasikan sesuai dengan bidang keilmuan kita untuk melakukan pembangunan, gitu kan. Nah, kalau begitu, wah ya kita canggih sekali. Tapi sekali lagi, yang berani itu kita, Pak. Jadi yang kita harapkan siapa? Ya kita sendiri gitu. Betul itu, saya mengalami. Dan kalau melakukan ini pasti nanti risikonya kita ditembaki banyak orang. Ini kok begini, kok begini, kok begini. Saya alami itu. Saya bikin Planet Nuvo ini enggak saya kasih pagar. Kenapa? Saya sudah duga kalau saya bikin sesuatu yang beda, pasti orang akan mengatakan wah ini sesat ini, gitu. Maka kemudian enggak saya kasih pagar. Memang enggak ada duitnya juga, gitu. Enggak saya kasih pagar. Jadi kalau ada orang ngomong, loh silahkan aja datang, masuk aja, enggak ada pagarnya, saya bilang gitu. Akhirnya orang kemudian jadi tahu, oh iya ya ternyata nggak ada yang sesat-sesat ternyata.
Orang di tempat saya itu, kalau saya pulang lupa nggak pakai kunut, itu jamaah pulang sholat subuh lagi itu tempat saya itu. Betul itu. Ibu saya itu kalau dulu ketika masih hidup itu selalu bilang kalau saya mau imam sholat itu, jangan lupa ya kunut ya, jangan lupa kunut. Selalu begitu. Gitu. Padahal bagi kita itu kan udah selesai, mau kunut itu nggak ada masalahnya. Cuma kadang-kadang tadi itu ini menjadi masalah karena dipolitisasi. Teman-temannya Pak Ferry Wawan ini kira-kira. Ya teman-teman saya juga, nanti nggak hanya Pak Ferry Wawan. Ini memanfaatkan waktu sebelum adzan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita melakukan transformasi tadi itu, ya pasti akan canggih. Tapi resikonya tadi. Tapi saya kira resiko itu nggak masalah lah bagi Pak Profesor Suradi di sini dan teman-teman. Insya Allah. Jadi kita ya insya Allah bisa lah melakukan transformasi itu. Terutama dalam aspek apa ini? Aspek ekonomi, ya kemudian nanti ada Pak Ferry udah datang nih ya. Transformasinya itu juga melalui aspek politik. Karena politik ini adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk mentransformasikan ajaran-ajaran agama Islam. Saya sering mengatakan, kita ini buang air besar menghadap ke timur, selatan, barat, itu ditentukan atau bisa ditentukan oleh politik. Tinggal Pak Ferry mau bikin perda tentang buang air besar atau enggak gitu aja. Kalau dibikin ya selesai itu. Kita bisa dibikin itu buang air besar harus menghadap ke timur atau barat gitu. Atau bikin karena ini santri HMI dibikin buang air besar rumah kantor itu harus punya toilet yang toiletnya itu menghadap ke utara atau selatan. Kalau enggak dibongkar begitu. Itu kalau politik. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.